Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kegiatan perkuliahan kita untuk mata kuliah aplikasi komputer ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang ke-9 dan ke-10 ya. Dengan pokok bahasan adalah apa ini bahasanya? Ya, pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi audiovisual. Ya, ini memang sengaja saya buatkan konten saja karena beberapa pengalaman kemarin yang kita lakukan selama perkuliahan dengan media online ya, ternyata banyak kendala ya, mungkin jaringannya kurang bagus atau pulsa kuotanya juga mungkin minim sehingga di tengah-tengah kuliah tiba-tiba terhenti ya. Saya juga terhenti karena pulsanya habis. Maka saya mencoba saja kuliahnya pakai media konten saja ya. Kalau konten begini kan nanti bisa di upload ya, baik di Drive atau di Google, bisa Anda download dan bisa Anda review, bisa Anda lihat kembali berulang kali. Baik sekalian, saya ingatkan kembali mungkin bagi Anda yang belum memiliki materinya ya, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-10 ini, silakan nanti saudara-saudara minta untuk di-sharekan materinya oleh Komting ya. Materi pertama aplikasi komputer, kemudian materi kedua itu ya tentang media-media pembelajaran ya. Kemudian materi keempat tentang program Word, materi yang kelima tentang Excel, materi keenam PPT, materi ini mestinya 78 ya. 78 itu Call dan Photoshop, dan sekarang materi ke-9 dan ke-10 ya. Adapun untuk kegiatan kuliah kita, insya Allah ini sampai materi yang ke-12 ya, materi 11 dan 12. Nanti materi terakhir itu nanti materinya adalah pembelajaran online ya, pembelajaran online. Karena saat ini walaupun pandemi sudah bisa diminimalisir, sudah bisa dikondisikan, dan sekolah-sekolah sudah mulai melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan tatap muka, tetapi perkuliahan secara online atau pembelajaran secara online itu masih diperlukan ya, sebagai suplemen atau sebagai pelengkap dalam pembelajaran. Baik, silakan mari kita mulai perkuliahan kita pada kesempatan kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Pengembangan media pembelajaran dengan aplikasi audiovisual. Nanti panjenengan semua ketika menjadi tenaga pengajar itu kan harus bisa membuat konten pembelajaran ya. Baik itu audio atau video atau media pembelajaran yang lain. Tetapi sekarang karena banyak ya kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh para pengembang teknologi pendidikan ya, maka sekarang ini untuk membuat konten-konten video pembelajaran itu sangat mudah ya. Seperti yang saya lakukan saat ini kan, ini saya kan nggak buat ini, tinggal download aplikasi kemudian diterapkan ya. Jadi sangat mudah ya, sangat mudah sekali sekarang ya, sangat mudah untuk membuat berbagai macam konten pembelajaran karena banyak aplikasi-aplikasi yang memang sudah disediakan ya, baik yang model free gratis atau yang berbayar. Nah, nanti dengan kuliah ini nanti
saya harapkan nanti panjenengan bisa membuat konten pembelajaran dalam bentuk video ya, dalam bentuk video. Nanti akan kita kenalkan berbagai macam berbagai macam aplikasi yang bisa membantu Anda untuk membuat video pembelajaran ya, dengan contoh seperti ini ya. Jadi kontennya, PPT-nya bisa ditampilkan ya. Kemudian kita yang mengajar juga tampil gambarnya seperti ini ya. Ya, kemudian skisornya atau panah untuk memandu ini ya, panah untuk memandu ini loh ya, untuk memandu materi yang akan kita, materi yang sedang kita yang sedang kita ajarkan juga bisa berjalan. Baik, sekali kita mulai ya. Sebelumnya kita akan mengenal bahwa media pembelajaran sangat banyak. Ada media manipulatif, ada media video, ada media gambar, ada media grafik ya, ada media papan tulis, ada media relia ya. Nanti Anda bisa membaca sendiri definisi satu persatu dari beberapa media tersebut. Tetapi kita fokus pada perkuliahan hari ini adalah tentang ini ya, media pembuatan konten pembelajaran video dengan aplikasi screen recorder. Screen recorder itu aplikasi yang bisa ini ya, merekam layar nih, merekam layar seperti yang sedang saya lakukan ini kan ya. Saya mengajar ya, saya mengajar dengan merekam layar ini ya. Baik, jika sekalian, banyak sekali ternyata aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran video ya, berbentuk screen recorder atau merekam layar ya. Baik merekam layar dari PC atau dari komputer seperti ini, atau dari video dari HP ya. Dari HP juga banyak ya. Dari HP itu juga banyak sekali ya konten yang berkaitan dengan screen recorder ya. Kebetulan saya juga membuat konten pembelajaran dengan dengan merekam screen tapi melalui HP ya. Yang saya gunakan itu ya, ini saya pakainya X recorder ya, pakainya X recorder. Tetapi yang kita pelajari di perkuliahan kali ini untuk yang PC ya, untuk yang untuk yang pembelajaran video dengan aplikasi screen recorder untuk yang PC atau untuk yang komputer atau laptop ya. Kenapa? Karena kalau memakai HP ya, kalau memakai HP itu konten yang tampil di layar ini biasanya kalau untuk mengganti slide itu agak susah. Jadi kalau Anda misalkan menayangkan PPT seperti ini ya, kalau pakai HP untuk mengganti layar itu susah. Tapi kalau pakai PC kita mau berpindah layar ya, mau berpindah ke konten yang lain itu mudah kalau pakai PC. Karena karena di bar bawahnya ini kan menunya bisa dipilih-pilih ya. Baik sekalian, kita mulai. Ada banyak ya, nih ada banyak sekali ya ternyata. Ada banyak sekali ya aplikasi-aplikasi untuk membuat video pembelajaran yang berupa screen recorder ya. Ini contoh-contoh aplikasi yang sedang digunakan, misalkan ice cream screen recorder ya. Ini kelihatannya ada yang berbayar, ada yang gratis ini ya, untuk screen ya. Kemudian ada Windows Gamepad, ada OBS Studio ya, ada VLC Media Player, ada Filmora Screen, ada Tag, ada PPT ya. PPT itu ternyata juga bisa untuk merekam ya. Anda sudah pernah mencoba belum ya untuk PPT itu ternyata bisa untuk merekam video nih. Ini sebetulnya perlu saya simulasikan nih karena memang kemarin pertemuan yang keberapa PPT itu. PPT itu kalau di materinya itu di pertemuan 67 ya. Nah, PPT yang seri 2013 untuk yang Microsoft Word 2013 itu ternyata sudah bisa untuk membuat
perekaman screen atau difungsikan sebagai screen recorder ya, seperti yang saya kerjakan. Cuma kelemahannya kalau yang PPT itu kan tidak ada webcamnya, jadi gambar pengajarnya tidak bisa nampak di layar ya, itu kelemahannya. Tapi kalau sudah untuk merekam layarnya itu kalau pakai PPT seri 2013 bisa ya. Caranya bagaimana? Caranya caranya ya ini kan, kalau ini kan kebetulan PPT saya ini kan sudah PPT 2013 ya. Ya tampilannya begitu kita klik inside ya ini muncul nih screen recording. Nah, jadi jika ini klik nanti akan terpasang garis screen recordernya dan langsung kita record ya, ada aba-aba record nanti jadi video ya, ya. Jadi ternyata bisa ya, ternyata untuk PPT itu ternyata bisa juga untuk membuat screen recorder. Kemudian Bandicam ya, ini Bandicam sering sekali saya gunakan ya. Kebanyakan saya gunakan Bandicam. Cuma nanti pastinya kalau praktek Bandicam memang kebanyakan ada limited untuk proses recordingnya atau untuk proses perekamannya. Pakai Loom juga, Loom itu bagus sekali nih, paling bagus jernih suara dan jernih gambarnya itu Loom. Cuma Loom itu punya Loom ya. Nah ini Loom. Cuma Loom itu berbayar. Kalau gratisan itu hanya dibatasi proses recordingnya itu hanya 5 menit itu kalau pakai Loom itu ya. Nah, cuma Loom memang tampilannya lebih bagus. Loom itu gambarnya gambarnya itu memang lebih jelas ya. Kemudian cuma ini Loom itu memang harus terkoneksi dengan internet ya kalau Loom ya. Kalau nggak bisa tidak bisa terkoneksi dengan internet, Loom ini memang nggak bisa untuk merekamnya. Nggak bisa untuk merekam. Nanti akan kita simulasikan ya. Kita ambil contoh simulasi yang paling mudah ya. Yang paling mudah itu pengalaman saya mencoba itu ternyata yang paling mudah itu Bandicam ya. Bandicam itu di samping cara mengoperasikannya mudah, kemudian output gambarnya juga bisa dipilih dengan alternatif M4 yang paling mudah diedit ya. Ya itu. Kita lagi ya. Oke. Kita saja ini Loomnya nggak bisa jalan karena ini tidak berkoneksi dengan internet. Kenapa tidak saya koneksikan dengan internet? Kalau pakai ini kan saya pakainya kan iScreen ya. Dan iTop Screen itu kalau terkoneksi dengan internet ini itu malah proses recordingnya agak lambat. Ya oke. Ada Loom, ada iTop Screen dan lain-lain ya. Terus ini nanti Anda bisa baca sendiri ya. Silakan, ini kan di slide ini ada beberapa panduan simulasi untuk membuat media pembelajaran dalam bentuk screen recorder. Nanti Anda bisa pilih ya, ini banyak sekali alternatif yang bisa Anda coba, dan ini sudah ada beberapa panduan ya, panduan yang Anda bisa coba ya. Anda bisa coba. Cuma mungkin untuk konten berikutnya yang akan saya buat itu nanti saya akan simulasikan Bandicam. Nah, saya akan mensimulasikan Bandicam ya. Nah, mungkin konten berikutnya tidak konten saat inilah ya. Bukan saat ini, karena saat ini yang penting Anda mengenal saja. Syukur-syukur Anda mau mensimulasikan ya. Mencoba ini beberapa konten yang beberapa media screen recorder yang ada di materi ini, nanti bisa Anda simulasikan. Barangkali Anda mau mencoba membuat ya, bisa di musim ini banyak, ini nanti bisa dicoba ya. Ya cuma untuk pertemuan mungkin ke 10 ya, ini kan materinya 9-10, materi ke 9-10 nanti kita simulasi aja, simulasinya nanti kita pakainya Bandicam ya, Bandicam. Termasuk nanti ada beberapa trik bagaimana untuk menjadikan Bandicam itu sebagai screen recorder yang terregistrasi sehingga tidak dibatasi waktunya. Ya baik sekalian, saya kira ini saja yang saya sampaikan ya.
Ini sudah 15 menit. Ini karena saya pakainya aplikasi gratisan, itu limitednya memang tidak lama, tidak lama. Yang penting saudara-saudara, nanti saya minta untuk mencoba ya, coba membuat konten ya. Nanti pada pertemuan terakhir kuliah itu ada materi tentang pengelolaan media pembelajaran. Misalkan setelah kita punya media baik PPT atau video pembelajaran, itu alangkah baiknya konten-konten itu kita kelola. Syukur-syukur kita ya, kita kelola melalui blog, melalui Drive, melalui YouTube ya, sehingga bisa kita jadikan sebagai konten atau media yang diakses secara umum ya, yang diakses secara umum ya. Syukur-syukur ketika diupload misalkan di YouTube ya, itu bisa diakses banyak orang ya. Ya, artinya kan itu bermanfaat walaupun kita belum memungkinkan untuk menjadikan konten itu sebagai konten yang dimonetasi atau menjadikan profit bagi pemiliknya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup kemungkinan Anda kalau bisa membuat konten-konten yang bagus, kemudian diupload di channel YouTube, dipublikasikan dengan sistem marketing yang bagus sehingga banyak diakses orang, subscribernya banyak, viewernya banyak. Wah, itu bisa menjadi lahan profit ya, menjadi lahan untuk monetasi. Kita bisa mengaca ya kepada mungkin pengalaman pembuatan konten pembelajaran seperti di Ruang Guru misalkan ya. Ruang Guru itu kan ya sebetulnya kan seperti yang kita lakukan saat ini ya, membuat konten kemudian dikelola, dipublikasikan dengan sistem marketing dan manajemen yang baik ya, sehingga ya menimbulkan profit yang besar itu ya. Konten Ruang Guru itu kan diakses sampai mengklaim mereka itu sampai 30 juta ya yang mengkonsumsi konten-konten Ruang Guru. Bayangkan kalau rata-rata berbayar 1 bulan 70.000 saja tuh, wah 21 miliar itu ya, banyak sekali ya. Baik saudara sekalian, saya kira cukup. Nah, tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka ya karena banyak kendala. Insya Allah kita tetap ingin bisa belajar dengan baik ya. Nah, ini nanti saya minta Anda yang belum punya materinya dari materi yang pertama silakan dibuka aja lah ya. Untuk pembuatan Corel dan Photoshop misalkan perlu mungkin disimulasikan. Cuma kalau untuk pembuatan Corel dan Photoshop itu laptop atau komputer panjenengan memang harus kapasitasnya besar ya, karena itu termasuk program pengolah gambar yang memang membutuhkan ruang prosesor yang besar. Terima kasih dan saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik ya, karena kita terhalang dan terkendala banyak hal. Semoga tetap semangat. Saya terima kasih atas komitmen dan atas motivasi Anda tetap mengikuti kuliah ya. Semoga studi kita juga tetap berjalan dengan baik ya. Dengan baik, dan insya Allah banyaklah cara untuk kita belajar bersama-sama ya, walaupun tanpa harus bertatap muka. Baik, terima kasih. Untuk tugas UTS nanti saya akan membuatkan akan membuatkan narasi dan soal khusus ya. Tapi nanti untuk UTS-nya insya Allah bukan berupa soal tapi berupa tugas saja, tugas membuat produk. Baik, saya kira cukup. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.